Dan ini yang paling tinggi, 4 pojok Ka'bah mengeluarkan suara. Angkasa dan masuk ke seluruh Ka'bah, tidak ada yang membaca. Dan yang menjadi saksi itu dalam kitab risalah, ada kurang lebih 20 orang yang ada di sekitar Ka'bah itu kaget sampai dia keluar semua. Kenapa? Karena dia mendengarkan suara yang nyaring, dan suara itu dia tidak pernah dengar. Dan dia pernah kena tempat ditata, angkat ayat sejadian dan kita. Inilah ayat yang senang simak tahu. Kami sebenarnya barakan di pojok pertama itu, kalau ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat, ya ayyuhalladzina amanu liman unzila ilaikum. Ada gunanya kalau di dalam kitab hikmah itu banyak sekali. Tapi tujuan pokoknya adalah ya kolente kolawar itu hindar rumah baca ayat itu di pojok rumah. Baca. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya kuna baca ya kuna kusuluk na bola sa kanan pertama di nungguin jin itu. Jin tidak bisa tinggal di sini. Berpribadi di pojok kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka itu penelitian ya baca bunyi itu, maka ya ungkap penolak ada pencuri yang naik ke rumah itu dia tidak bisa turun. Kemudian yang ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yaitu yang dibaca musibah yang dari langit dan dari tanah seperti angin dan apapun itu tidak bisa datang. Rumah itu bisa selamat dari situ. Kemudian ya ayyuhar rasul baligh liman unzila ilaik. Ya kuya dibaca apa namun aku mengambil kemudian mulai itu ada lupa saja dulu tak hari makal. Makanya yang nasa tahu maka apa sulukna kapai mengeluarkan suara dan itu adalah ayat. Yang nasa ayat sijil-jilnya dan kita. Itu penting. Makanya kita hafal itu. Konco sudah dihafal belum? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu Al-Isra. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu At-Taubah ayat terakhir. Ayat surah ke-9 ayat 128 129. Kemudian ya ayyuhal muballigh liman unzila ilaik. Kemudian kami masuk meja sunat 2 rakaat di tengah-tengah rumah. Mari yang keluar. Kenapa kita azan? Azan di 4 seluruh rumah itu supaya jin keluar. Sebenarnya azan itu manfaatnya banyak sekali. Dari Anda tahu kerasukan jin, azankan. Anak yang baru lahir, azankan. Kemudian jika ada tempat yang memang ditempati jin dan tidak mau pergi, azankan. Itu azan. Jadi bukan hanya panggilan sholat. Kalau untuk nasr, bagi masa pelajar dan apa, itu jadi masalah. Karena dia anggap bahwa azan itu hanya manfaatnya cuma sana. Karena baru satu hadis yang dibaca tentang azan. Itu apa itu tomelo paham kenapa kita azan sebelum sholat? Kenapa? Nabi mengatakan jika engkau ingin melaksanakan sholat maka azanlah dan iqamah. Tapi jika engkau tidak melakukan kedua-duanya maka jangan tinggalkan kedua-duanya. Jika kau tidak mampu azan cukup iqamah. Jangan sampai kau tidak azan dan juga tidak iqamah. Sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Nabi mengatakan siapa yang sholat dan tidak melakukan salah satu dari keduanya maka dia sholat bersama syaitan. Itu sampai suruh iqamah atau
Tapi kalau tidak mampu azan dan iqamah, jangan tinggalkan kedua-duanya. Artinya kalau tidak bisa azan, cukup iqamah. Nah, sama ini kita masampajan adanya kamu, itu nama makanya kita tahu masampajan sebab berisi. Artinya syaitan yang ada di belakangnya. Tapi siapa yang azan atau cukup iqamah, maka malaikat yang akan ikut di belakangnya. Itulah saya Nabi mengatakan, pelihara dan perbaiki sholatmu, karena kadang malaikat itu bermakmum kepadamu. Walaupun sholat sendiri. Ya itu apa yang Bapak Ibu sekalian, pokok agama semuanya sempurna. Sempurna itu. Sampai-sampai Nabi itu selalu mengajarkan kepada umatnya, berikan kemudahan untuk kita semua. Cuma kadang-kadang masalah ini dimanfaatkan teman. Jadi itu agama Bapak sempurna. Apa yang sempurna? Bagian-bagian penjelasan dalil sudah sempurna. Tapi masih ada masalah yang butuh penjelasan dan butuh kajian. Dari situ pentingnya ijtihad.